Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, hari ini saya Ulfatul Arif akan mempresentasikan mengenai atau akan membawakan materi mengenai bagaimana merumuskan tujuan pelatihan. Oke. Di sini kita akan lihat terlebih dahulu pengertian pendidikan itu adalah usaha sistematik yang disengajakan yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap, dan kemahiran kepada ahlinya. Usaha memperkembangkan kompetensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia. Kemudian, apa sih pengertian daripada pelatihan? Pelatihan itu merupakan suatu kegiatan dalam maksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari para pegawai sesuai dengan keinginan dari suatu lembaga atau organisasi. Selanjutnya, apa sih perbedaan pendidikan dan pelatihan? Baik, saya akan mencoba menggali lebih dalam apa itu perbedaan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan itu lebih mengarah pada pengetahuan dan hal-hal yang bersifat umum dan terkait dengan kehidupan pribadi secara luas. Sedangkan pelatihan itu mengarah kepada keterampilan yang khusus dan ada ukuran benar atau salahnya. Pendidikan itu lebih diarahkan untuk memecahkan knowledge problems, sedangkan pelatihan itu lebih pada skill problems. Dan keduanya digunakan secara bersama untuk memecahkan suatu motivation problems. Perbedaan-perbedaan tersebut tentu saja menimbulkan implikasi yang berbeda terkait dengan gejala-gejala psikologis baik yang terjadi pada diri peserta yang dididik atau dilatih maupun pada yang mendidik atau yang melatih. Perbedaan tersebut juga berimplikasi pada bedanya proses belajar atau learning yang terjadi meskipun pada dasarnya pendidikan dan pelatihan keduanya merupakan proses belajar dan bermuara pada terjadinya suatu perubahan perilaku. Nah, kemudian ada tujuan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu meliputi dua tujuan sekaligus. Yang pertama, tujuan pendidikan dan tujuan pelatihan yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan diadakannya pusat atau badan atau lembaga atau unit pendidikan dan pelatihan tersebut umumnya untuk dapat memecahkan masalah perilaku dalam organisasi yang meliputi masalah pengetahuan, keterampilan, motivasi, dan sikap, serta untuk meningkatkan kompetensi para pesertanya terkait tugas-tugas dan pekerjaan yang akan dipertanggungjawabkan kepada mereka. Kemudian, apa sih tujuan pelatihan dan pendidikan itu? Ya, pada intinya adalah semuanya itu adalah untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan, meningkatkan keunggulan dari suatu organisasi. Jadi secara terperinci, kalau bisa kita perinci satu persatu, yang pertama adalah itu memperbaiki kinerja. Karena dengan pendidikan dan pelatihan tersebut, skill para karyawan atau para peserta daripada suatu organisasi itu akan meningkat sehingga akan berpengaruh kepada perbaikan kinerja. Kemudian yang kedua adalah memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Karena mau tidak mau untuk sekarang kemajuan teknologi itu tidak bisa dibendung. Ya, kenapa? Karena kemajuan teknologi ini terus berkembang, terus maju. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang berupa pelatihan-pelatihan kepada karyawan untuk bisa menyesuaikan dengan teknologi terkini. Kemudian yang ketiga adalah
mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya menjadi kompeten dalam pekerjaan. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan dan pelatihan ini, karyawan baru itu akan tidak gagap lagi dalam bekerja untuk di perusahaan tersebut atau di lembaga tersebut. Kemudian selanjutnya adalah membantu memecahkan persoalan atau permasalahan operasional, di mana operasional ini pasti harus ada pada suatu lembaga atau suatu perusahaan. Misalkan pada PKBM itu harus ada operasionalnya. Bagaimana pengelolaan administrasi, bagaimana pengurusan birokrasi, bagaimana pengurusan data siswa, bagaimana handle terhadap masyarakat. Nah, itu suatu harus ada pendidikan dan pelatihannya untuk orang-orang tertentu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam suatu lembaga. Saya tadi contohkan adalah PKBM. Apalagi di perusahaan yang lebih kompleks, yang memang targetnya adalah keuntungan. Dan selanjutnya adalah mempersiapkan karyawan untuk promosi dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. Jadi karyawan dengan adanya pendidikan dan pelatihan, adanya sertifikat, dia bisa untuk melanjutkan karirnya ke yang lebih tinggi kembali. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. Karena mau tidak mau karyawan, apalagi kalau misalkan karyawan tidak ada pemusatan pada pendidikan dan pelatihan, itu kadang-kadang fokus terhadap organisasinya menjadi buyar. Maka lama-kelamaan itu harus dipusatkan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan kembali, sehingga dia akan reorientasi terhadap organisasi. Dan selanjutnya tujuan daripada pelatihan dan pendidikan itu adalah agar diperolehnya efektivitas dan efisiensi kerja karyawan dalam masa pembangunan. Seperti itu. Kemudian apa sih tujuan daripada pembelajaran? Nah, ini yang pertama adalah effective learning, pembelajaran perasaan, mencakup pemupukan sikap dan perasaan. Jadi tujuan efektif menjadi prioritas ketika ada kekurangan kemauan atau situasi tidak mau, perasaan yang mungkin ngedown. Jadi dengan adanya pembelajaran itu akan menjadi lebih semangat kembali. Selanjutnya adalah behavioral learning, pembelajaran perilaku. Ini meliputi pengembangan kompetensi aktual, pengerjaan operasional, metode, teknik. Tujuan behavioral menjadi prioritas ketika terdapat kekurangan keterampilan atau ketidakmampuan. Jadi tujuan pembelajaran ini asalnya tidak bisa mengoperasikan misalkan mesin tertentu. Dengan adanya pembelajaran maka akan ada perubahan perilaku, jadi bisa mengoperasikan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah cognitive learning, pembelajaran kognitif, pikiran. Itu mencakup pemerolehan informasi dan konsep-konsep yang berkaitan dengan isi pelatihan. Jadi tujuan kognitif ini menjadi prioritas ketika terdapat kekurangan pengetahuan atau ketidaktahuan. Nah, selanjutnya kita harus bisa memilih sasaran dari tujuan jadi tujuan itu harus dipecah-pecah terlebih dahulu menjadi sejumlah sasaran atau objektif atau hasil pelatihan yang spesifik. Setiap tujuan pembelajaran akan mengandung satu atau lebih sasaran yang ketika tercapai akan identik dengan pencapaian tujuannya. Tujuan pembelajaran kognitif, afektif, dan behavioral. Kemudian setelah menentukan memilih sasaran, menetapkan sasaran. Setelah memilih sasaran, nyatakan sasaran tersebut dalam bentuk tertentu yang akan menjadikannya alat yang efektif dalam mengolah, memantau, mengevaluasi pelatihan. Format sasaran pelatihan, dengan selesainya program ini peserta akan dapat sasaran pelatihan. Bukan topik apa yang akan dibahas, melainkan apa yang diinginkan dari peserta. Nilai, paham,
dan lakukan dengan topik yang sesuai. Ya. Kemudian ada latihan. Penilaian seorang pelatih mengungkapkan bahwa sekelompok guru sekelompok guru bimbingan konseling hanya mengetahui sedikit tentang proses pengembangan anak didik di sekolah. Konsekuensinya, pelatih memutuskan untuk meliput topik ini dalam kegiatan teknik konseling. Nah, sekarang kita waktunya berlatih ya peserta. Yang pertama, coba oleh Anda tetapkan tujuan pelatihannya. Kalau misalkan tema pelatihannya atau topik pelatihan adalah penilaian seorang pelatih mengungkapkan bahwa sekelompok guru BK hanya mengetahui sedikit tentang proses pengembangan anak didik di sekolah. Hanya mengetahui sedikit proses pengembangan anak didik di sekolah. Konsekuensinya, pelatih memutuskan untuk meliput topik ini dalam pelatihan teknik konseling terhadap guru BK. Yang pertama, tugasnya adalah tetapkan tujuan pelatihannya. Kemudian setelah itu, pecahlah tujuan tersebut menjadi sejumlah sasaran. Nah, silakan Anda nanti tulis di sini kemampuan yang perlu dikembangkan. Yang pertama, itu ada tulis aspek yang lemah atau yang kurang dari standar kemampuan yang ingin dikembangkan dari segi apa, misalkan. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dari segi apa, misalkan kemampuan kognitifnya. Nah, tulis di sana. Ya. Nah, seperti itu. Mungkin silakan nanti latihannya Anda kerjakan dengan penuh semangat untuk bisa menentukan, ya, tema kita menentukan daripada tujuan pelatihan. Baik, demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Apabila ada kesalahan itu berasal dari saya, maafkan. Demikian, selamat belajar, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.